Oke, kita sudah di dalam mobil Toyota Vios tahun 2010 Gen 2 ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja sih fitur yang terdapat di dalam mobil Toyota Vios ini sendiri ya. Pertama, di bagian luar paling kanan ya, di sisi pengemudi ada spion ya. Spionnya ini sudah electric mirror dan retract ya. Dia sudah bisa dengan menggunakan tombol untuk retract mirror ya. Kemudian dia juga sudah bisa electric mirror ya, bisa digerakkan kanan dan kiri ya, ke atas dan ke bawah. Kemudian di bagian sisi pengemudi juga di sini ditemui namanya Twitter. Twitter sudah ada Twitternya. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC ya, satu buah kisi-kisi AC. Kemudian di sini ada handle membuka pintu ya, yang sudah dilapisi dengan chrome ya. Kemudian di sini ada tombol window lock. Kemudian di sini power door lock. Kemudian di sini ada untuk buka dan menutup kaca sebelah kanan pengemudi ya. Ini sebelah kiri penumpang, kanan belakang, kiri belakang. Kemudian di sini untuk bahannya sendiri dia masih plastik keras ya, yang dipercantik dengan aksen aksesoris warna krim ya, dari pabrik masih ini belum dilapisi ya. Kemudian di sini ada cup holder kecil, di bawah juga terdapat cup holder yang cukup luas untuk 2 botol minum juga cukup kayaknya. Dan di sini ada tombol-tombolnya ya, yang saya bilang tadi, retract mirror, kemudian pengaturan spion kanan dan kiri, kemudian ini untuk pengaturan menggeser si spion tadi, kaca spion tadi. Setelah itu kita beralih ke bagian setir. Di bagian setir sendiri, di sini saya sudah melapisinya dengan sarung setir ya, atau cover setir ya. Ini murah kok, nggak mahal. Ini sangat berfungsi sekali karena tidak merusak dari si setir aslinya sendiri. Di setirnya sendiri, di sini sudah banyak fiturnya ya. Fiturnya ada kayak volume, menambah volume dan mengurangi volume untuk musik, dan untuk memindah lagu ya. Ini tombolnya. Kemudian di sini ada tombol MID juga untuk pengaturan ya. Kemudian di sini di setir juga sudah dilengkapi dengan airbag ya. Ini cukup lumayan bagus ya, fitur keamanan buat si Vios ini sudah dikasih airbag juga. Kemudian di setirnya sendiri ini dia sudah tilt steering ya, tilt steering. Jadi maksudnya tilt steering itu sudah bisa digerakkan ke atas dan ke bawah, tapi belum teleskopik. Kemudian di sisi kanan, tuas sebelah kanan ini, di sini ada lampu senja, lampu utama. Kemudian di sini ada juga fog lamp ya. Kemudian di sini untuk sen kanan dan kiri juga ada sebelah sini untuk tombol-tombolnya. Setelah itu kita ke sebelah kiri ya. Tuas sebelah kiri ini, tuas sebelah kiri ini di sini ada untuk pengaturan wiper ya. Wiper di sini sudah intermittent juga. Untuk di bagian setir sudah, dan kita ke bagian atas ya. Ke bagian atas. Nah, di atas ini dia spionnya sudah di night view ya. Sudah di night view ya. Kemudian ini aksesoris saja. Saya juga nggak tahu nih gunanya buat apa. Kemudian di sisi pengemudi sudah terdapat sun visor juga, dilengkapi dengan vanity mirror ya. Kemudian di sisi penumpang juga sudah terdapat sun visor, lengkap juga dengan vanity mirror, cuman belum ada lampunya ya, sama di sini juga. Dan di Vios ini juga sudah terdapat lampu baca 2, walaupun masih lampu bolang kuning ya, lampu bawaannya yang belum saya ganti dengan LED. Setelah itu kita masuk ke bagian speedometernya. Nah, speedometernya ini sangat unik ya pada mobil Vios, kemudian pada mobil Yaris pada tahunnya ya. Di sini saya senang mobil ini. Kenapa dengan speedometer seperti ini? Biasanya kan speedometer kan di sebelah kanan ya, sebelah kanan di sini atau di sisi pengemudi. Nah, ini uniknya di Vios ini atau di Yaris juga menggunakan speedometer di tengah. Ini ada baiknya
Karena kadang pengemudi suka bawa mobil dengan kecepatan tinggi, jadi gunanya kalau ada penumpang yang di belakang supaya bisa mengingatkan untuk mengurangi kecepatan. Nah, di tengah-tengah sini terdapat dua kisi-kisi AC, kemudian ada tombol hazard ya. Tombol hazard ini digunakan untuk keadaan darurat ya, ketika mobil mogok ya. Kemudian di sini ada tombol display ya untuk pengaturan untuk pengaturan rata-rata penggunaan BBM, kemudian jarak tempuh, kemudian per kilometernya berapa, di sini lengkap semua. Trip A, trip B ya. Kemudian di sini mobil saya ini sendiri kilometernya sudah hampir 106.000 ya. Hampir 106.000, dan di sini banyak indikator-indikator ya. Indikator-indikator kayak kapasitas oli, kemudian handbrake ya. Kemudian di sini ada untuk aki ya. Di sini ada pengaturan untuk suhunya juga ya. Di sini ada pengaturan untuk seat beltnya juga ada di sini. Lengkap, termasuk lengkap. Kemudian di sini ada juga pengaturan jamnya. Di sini pengaturan jamnya. Kemudian di sini untuk power, untuk menghidupkan si musiknya atau tipnya ya. Sini musiknya. Kemudian di sini untuk disnya. Sayangnya ini baru single din ya. Baru single din, jadi belum double din, jadi tidak bisa memasang kamera untuk mundur ya. Kemudian di sini juga ada tombol AC ya. Nah, sayangnya tombol AC-nya masih di zamannya ya, tahun 2010 ini sudah, menurut saya sudah bagus sih, masih, walaupun masih kompor. Nah, di sini untuk untuk freonnya, untuk kecepatan freonnya. Di sini untuk arah hembusan AC-nya, dan di sini untuk kecepatan blowernya, ini yang 3 ini. Kemudian di sisi kiri penumpang ya. Nah, sisi kiri penumpang ini juga sudah dilengkapi dengan airbag di sini. Itu bagusnya di Vios ini, dia fitur memang mementingkan fitur keamanannya. Setelah itu di sisi ini juga sudah dapat tweeter juga sama kisi-kisi AC, cup holder juga ya. Kemudian di sini ada handle pintu yang dilapis dengan chrome. Setelah itu di sini ada cup holder juga, sini ada cup holder, sini ada tuas untuk pembuka kaca ya. Sini. Kemudian sini juga ada cup holder banyak ya. Saya lapisi juga dengan karpet ya, biar nggak terlalu kotor. Karpet dasar. Nah, di sini ada juga lemari penyimpanan yang cukup besar ya. Pokoknya di Toyota Vios ini memang banyak sekali untuk lemari-lemari penyimpanan ya. Di sini juga ada, di sini, kemudian di sebelah sini juga ada. Kemudian di bagian sisi ini seat beltnya juga ya. Ini seat beltnya. Kemudian di sini untuk joknya sendiri sudah saya lapisin dengan cover jok ya. Kenapa saya lapisin hanya dengan cover jok? Karena supaya tidak merusak dari bahan pabriknya sendiri. Setelah itu di Vios ini juga terdapat konsol box. Ya, bisa juga digunakan untuk armrest juga sih sebenarnya. Konsol box ya lumayan ya untuk daya tampungnya. Kemudian di sini ada cup holder juga. Setelah itu di sini ada handrem, walaupun dia belum elektrik ya, masih kekuatan otot. Di sini untuk ada door pocket. Kemudian di sini kabel aux ada juga ya, kabel aux-nya. Kemudian mobil ini yang Vios ini saya punya manual ya, manual transmisi dengan 5 percepatan. Dan mobil ini untuk menghidupkannya dia harus menekan kopling, baru dia hidup. Coba kita nyalain ya. Nah, kita nyalakan, baru dia menyala. Nah, kalau tidak dipijit koplingnya, dia tidak akan menyala. Nah, kemudian di bagian kursi jok penumpang hampir sama sih kayak jok pengemudi sama penumpang, hampir sama. Dia bisa dimaju mundur, kemudian bisa dinaik turun, walaupun belum elektrik ya, masih manual gitu. Bisa reclining juga, bisa selonjoran ke belakang. Dan di sini ada untuk
tuas bensin, pembuka tangki bensin, dan di sini ada tuas untuk pembuka bagasi belakang. Kemudian di sini juga ada tuas untuk pembuka kap mesin depan ya. Di sini ada tuas untuk pembuka mesin depan. Setelah itu mungkin itu hanya yang bisa saya jelaskan ya, fitur-fitur yang ada di Toyota Vios tahun 2010 Gen 2 ini ya. Selanjutnya kita pindah ke bagian belakang.